Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. Oke, Mbah, seperti biasa kita bahas mengenai spesialis jenengan perwetonan. Namun Ya. untuk kali ini coba mohon diudarkan hal-hal lain, Mbah. Sisi-sisi lain kita gali lagi tentang perwetonan ini, Mbah. Oke. Berarti personal reading lagi. Nah, kurang lebihnya demikian. Ya. Weton apa ini yang mau dibahas? Request mawon Jumat pagi ya, Mbah. Jumat wage. Yeah. Oke. Jumat wage itu berarti 10 Kang Ucup. Yeah. Dari Jumat 6, wagenya 4. Iya. Berarti 10. 10. Jumat wage itu sebetulnya orang-orang yang mempunyai tensi tinggi. Tensi tinggi. Orang-orangnya sebetulnya karepe ngono ya jaluk menang. Tetapi yang menjadikan sisi lain dari si Jumat Wage itu sendiri, dia termasuk weton yang di bawah naungan Lakuning Pandito. Lakuning Pandito. Jadi dia mempunyai kepiawaian dalam mengendalikan egonya, mengendalikan emosinya. Jadi ngono karepe ya gayuane ini ya dhuwur-dhuwur. Ego ini ya jane ya dhuwur. Tapi dia punya trik atau punya kepiawaian untuk meredam egonya itu sendiri. Jadi seperti ini. Kadang yang menjadikan karma hidup bagi si Jumat Wage Kang Ucup. Jumat Wage itu sebetulnya punya gejolak kejiwaan yang menggebu-gebu. Tapi karena tuntutan kehidupan atau tuntutan sesuatu di luar dia, akhirnya memaksa dia untuk benar-benar harus memadamkan bara api emosi di dalam diri dia. Jadi gambarannya seperti ini. Jumat Wage itu adalah orang-orang yang kebanyakan dia banyak melakukan pengorbanan. Pengorbanan untuk orang lain. Untuk orang lain. Untuk orang-orang terkasihnya, untuk orang-orang dekatnya, untuk keluarganya. Nah, misalnya seorang anak dia ya berkorban untuk orang tuanya. Jadi kalau dia seorang ayah berkorban untuk anak-anaknya dan apapun itu wujudnya, yang dilakukan si Jumat Wage itu adalah sebuah pengorbanan dalam kehidupan. Biasanya kalau misalnya dia seorang anak, dia merantau itu hanya untuk mencukupi kebutuhan bagaimana mengembalikan kejayaan keluarganya, bagaimana mengangkat taraf hidup keluarga yang di rumah. Jadi orientasi Jumat Wage itu bukan orientasi untuk dirinya sendiri, tetapi melainkan sebuah pengorbanan yang harus dilakukan untuk kebahagiaan orang lain. Kebanyakan seperti itu. Jadi orang Jumat Wage itu luar biasa. Jadi saat dia merantau, dia di perantauan bekerja mati-matian, ibaratnya direwangi mangan itu lawuh gerih petek. Tapi uangnya selalu disisihkan, dikirimkan untuk keluarga. Iki lho Pak, duit tak kirimi duit. Digawe tuku sapi meneh, digawe nambahi sawah meneh, digawe bangun omahe ben apik. Kan seperti itu. Begitu juga kalau peran si Jumat Wage itu sebagai seorang ayah atau sebagai kepala rumah tangga, ibaratnya di perantauannya direwangi mangan turu saeneke. Sing penting keluarga di rumah bisa menikmati kehidupan yang layak seperti itu. Tetapi karma hidup yang saya bilang tadi Kang Ucup, bahwa di sisi lain ternyata si Jumat Wage itu kadang justru mendapat perlakuan atau balasan yang tidak sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Itu kalau itu dibeberkan atau diutarakan ngono koyo hal yang menyakitkan. Ibaratnya kayak air susu dibalas dengan air tuba gitu ya, Mbak. Kan ada banyak contoh kan. TKI di perantauan di luar negeri bekerja mati-matian, rumah dibangun bagus, dinikmati oleh keluarganya,
giliran dia pulang dia tidak mendapatkan apa-apa kan banyak. Iya. Atau TKI di luar negeri bekerja mati-matian, uang dipercayakan suami di rumah, ternyata setelah pulang disalahgunakan, dihianati lah Mbak ya. Dihianati, uangnya hilang. Lah seperti itu. Kasus-kasus seperti itu yang menjadi gambaran dari seorang Jumat Wage itu seperti itu. Jadi dari apa yang dia perjuangkan itu ternyata justru malah mendapatkan balasan yang tidak mengenakkan. Itulah kenapa di sini bahwa Jumat Wage itu dinaungi oleh Lakuning Pandito. Justru dari kejadian atau dari kasus yang dia alami di dalam memperjuangkan kehidupan itu tadi, yang membuat dia merasa sakit hati, membuat dia merasa kecewa itu tadi, membawa dia kepada satu tataran pola pikir dan kejiwaan sebagai seorang pandito. Jadi orang-orang mandito itu biasanya kebanyakan juga orang-orang yang judek atau kecewa dengan kehidupan, mentok dengan kehidupan, akhirnya dia memilih jalan untuk sebagai seorang pandito. Jadi memilih jalan spiritual kan seperti itu. Nah disitulah sebetulnya ending dari si Jumat Wage itu akan benar-benar merasakan satu kehidupan yang baik, kehidupan yang benar-benar dia merasa bahwa di situ dia bisa memahami, bisa merasakan dan bisa menikmati kehidupannya sendiri. Tapi ya wong saat dia mengorbankan sesuatu untuk orang lain saja, akhir-akhirnya ending-endingnya yang didapat malah justru penderitaan. Akhirnya dia memilih jalan untuk bagaimana menikmati kehidupannya sendiri, yaitu melalui jalur spiritual. Karena pada konsepnya saat si Jumat Wage itu setelah mengalami satu penderitaan dalam kehidupan, akhirnya dia melalui fase-fase tersakiti, fase-fase yang merana, ibaratnya seperti itu, dikecewakan luar biasa seperti itu, akhirnya saat dia memilih jalan spiritual, dia berada dalam satu keheningan, dia berada dalam satu diam, dia akhirnya bisa menjadi pusat dari semesta, dia menyadari keberadaannya dalam kehidupan ini sebagai bagian dari semesta yang tidak terpisahkan, akhirnya membuat hubungan dia dengan Tuhan itu menjadi sangat intens, akhirnya disitulah dia bisa menarik energi-energi positif dalam kehidupannya. Jadi apa yang dia kejar keluar, mati-matian yang dia perjuangkan, walaupun itu niatnya baik, ternyata imbal balik ke dia. Imbal balik ke dia tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya saat manusia itu selalu kehilangan harapan, akhirnya pasti yang dilakukan adalah berserah, surrender, menyerahkan semua harapan itu pada Tuhan, kan seperti itu. Jadi disitulah kilas balik si Jumat Wage itu perjalanannya. Kenapa dikatakan Lakuning Pandito? Karena seorang pandito itu sendiri juga berproses menuju spiritual itu melalui satu kondisi yang luar biasa menyakitkan. Dan itu dialami oleh kebanyakan para teman-teman Jumat Wage. Jadi si Jumat Wage itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang memang dikehendaki oleh semesta punya potensi sebagai seorang pandito, yang pada akhirnya di situ endingnya dia akan bisa menebarkan manfaat bagi banyak orang. Jadi makanya kenapa kalau di lingkungan kita ada kiai, ada orang tua itu banyak didatangi orang untuk diminta petuahnya itu. Petuah itu sendiri bisa tercipta atau mereka punya banyak petuah itu juga karena banyaknya pengalaman hidup yang sudah menempa. Bukan dari banyaknya buku yang dia baca kan seperti itu. Iya. Saya kira cukup Kang Zob untuk Jumat Wage. Nanti kalau kebanyakan Jumat Wage-nya yang tidak enak. Oke, demikian sedulur yang punya weton Jumat Wage, penjelasan luar biasa. Seorang pandito nggih, Mbak? Beda-beda ya, pandito. Oke, kira-kira cukup sekian yang bisa disampaikan oleh Mbak Jat. Kita cukup sekian ya, Mbak. Kita akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.